Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata topik 5. Menentukan tim fasilitas proyek, alokasi waktu, dan tahapan kesiapan satuan pendidikan. Oleh Ita Mariatun, SPD AUD, TK Setia Karya 2, Pasucen. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Strategi membentuk tim fasilitas proyek merupakan bagian dari desain proyek penguatan profil Pancasila. Pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidik yang bergabung dalam tim fasilitas proyek yang akan berperan dalam merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah membentuk tim fasilitator. 1. Menentukan seorang koordinator proyek, yaitu bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Yang kedua yaitu koordinator mengumpulkan pendidik. Sedangkan yang ketiga, koordinator memberikan arahan, merencanakan, dan membuat modul proyek untuk setiap kelasnya. Tim fasilitas proyek dapat ditambah, dikurangi, ditiadakan sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan, dilihat dari 1. Banyaknya tema yang akan dipilih. 2. Keterbatasan jumlah pengajar. Sedangkan yang ketiga, pertimbangan lain sesuai kebutuhan lembaga masing-masing. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. 1. Menyiapkan sistem dari perencanaan hingga evaluasi dan refleksi proyek di skala satuan pendidikan, termasuk sistem pendokumentasian proyek. Yang kedua, membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi proyek seperti dari praktisi, universitas, komunitas orang tua, bahkan masyarakat. 3. Yaitu mengkomunikasikan penguatan proyek profil Pancasila kepada warga sekolah. A. Mitra, narasumber, dan organisasi terkait. B. Orang tua peserta didik. Yang keempat yaitu menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana yang diperlukan untuk kelangsungan proyek. Selanjutnya yaitu menentukan alokasi waktu. Yang pertama yaitu menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek seperti pada hari Jumat. Jadi pada hari itu seluruh jam belajar digunakan untuk proyek. Yang kedua yaitu mengalokasikan 1-2 jam di akhir pembelajaran untuk digunakan mengerjakan proyek, seperti melakukan eksplorasi di sekitar sekolah sebelum peserta didik pulang. Sedangkan yang ketiga yaitu mengumpulkan pelaksanaan tema
dalam satu periode atau 2 minggu ataupun 1 bulan, di mana semua pendidik berkolaborasi mengajar proyek selama waktu yang telah ditentukan. Tahapan kesiapan satuan pendidikan. Yang pertama yaitu tahap awal. 1. Satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. 2. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Sedangkan yang ketiga, satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Selanjutnya yaitu tahap berkembang. Satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Ataupun satuan pendidikan mulai melibatkan pihak dari luar sekolah untuk membantu salah satu proyek aktivitas proyek. Selanjutnya yaitu tahap lanjutan. Di sini pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh semua pendidik. Dan sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas secara berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.